Komunitas belajar merupakan komunitas penting di suatu sekolah. Komunitas belajar itu adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang belajar bersama dan berkolaborasi secara berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Nah, sejalan dengan visi SMP Negeri 2 Rejang Lebong, yaitu terwujudnya murid yang cerdas, religius, mandiri, dan terampil. Sejalan dengan hal itu, komunitas belajar SMP Negeri 2 Rejang Lebong yang bernama Kodas Komunitas Cerdas sangat diperlukan di sekolah ini. Awal kegiatan, tepatnya sekitar tanggal 15 Februari 2023, komunitas belajar itu masih dianggap tidak bermanfaat dan membuang waktu bagi sebagian guru. Dan juga komunitas belajar itu hanya bersifat administratif dan tidak terkait dengan pembelajaran murid. Selanjutnya juga belum adanya kolaborasi dan tanggung jawab bersama. Seiring berjalannya waktu, komunitas belajar SMP Negeri 2 Rejang Lebong itu mulai menampakkan kondisi yang ideal bagi sebuah komunitas belajar, di mana guru merasakan adanya manfaat dan membutuhkan komunitas belajar tersebut. Guru membicarakan pembelajaran yang berpusat pada murid, saling menghargai antar guru, tidak ada gap atau kelompok antara senior dan junior, adanya kolaborasi dan tanggung jawab, serta setiap guru memiliki kesempatan yang sama dalam berpendapat dan berpartisipasi dalam komunitas belajar tersebut. Ada 3 ide besar dalam komunitas belajar. Yang pertama itu berfokus pada pembelajaran, yang kedua membudayakan kolaborasi, dan yang ketiga berorientasi pada hasil pembelajaran murid. 3 ide besar ini memastikan komunitas belajar berkontribusi pada pembelajaran berkualitas yang dilakukan secara kolaboratif untuk meningkatkan hasil belajar murid. Ide besar yang pertama yaitu fokus pada pembelajaran. 1. Apa yang diharapkan murid belajar. Yang kedua, bagaimana kita tahu murid sudah belajar hal tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana kita akan memperkaya materi untuk murid yang sudah mahir. Adapun ide besar yang kedua yaitu membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab yang kolektif, di mana yang pertama itu adalah kolaborasi untuk menciptakan pemahaman bersama, yang kedua kolaborasi dengan memiliki kesadaran bahwa proses pembelajaran dan keberhasilan seorang murid merupakan tanggung jawab bagi semua PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan di suatu sekolah itu. Dan yang ketiga itu adalah kolaborasi ini diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama yang di dalamnya terdapat rasa saling tergantung satu sama lainnya. Adapun ide besar yang ketiga atau yang terakhir yaitu adalah berorientasi pada hasil pembelajaran murid, di mana yang pertama itu adalah refleksi awal, yang kedua itu adalah perencanaan, yang ketiga implementasi, dan yang keempat itu adalah evaluasi. Demikian refleksi saya sebagai kepala sekolah, dengan harapan komunitas belajar ini dapat berjalan dengan optimal dan berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di Rejang Lebong ini ya memang ada sedikit oranye ya untuk yang numerik ya, betul ya sebutannya, dan juga numerasi numerik ya.
kita mengikuti perkembangan yang ada sekarang. Nah, terus terang Bapak Ibu, karena Bapak Ibu guru ini saya yakin bebannya menggunakan komunitas ini dengan baik. Jadi untuk kita merefleksi diri. Jadi apa kekurangan? Apa yang sudah kita lakukan? Yaitu mengenai yang pertama itu mengenai komunitas belajar kita lakukan yang sudah kita bentuk di sekolah ini berdasarkan SK-nya itu sudah kita ter-SK-kan komunitas belajar itu. Mari kita coba feedback ke belakang melihat sebenarnya apa itu komunitas belajar itu apa? Apa itu komunitas belajar? Nah, supaya nanti setelah kita paham definisi dari komunitas belajar ini, kita benar-benar bisa mengikuti, memahami apa yang menjadi tugas, manfaat, tujuan, dan bagaimana cara membentuk komunitas belajar itu di sekolah. Walaupun kita sudah membentuk, sudah terbentuk, sudah ada ya komunitas belajar itu sudah ada. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan komunitas belajar itu adalah yang namanya komunitas itu adalah sekelompok pendidik atau tenaga kependidikan dalam satu sekolah. Tanya saya, yang ibu baca buku apa ini? Belum. Baca WA sudah. Update status sudah? Belum. Ya. Ada yang baca buku hari ini? Apa saja yang bisa? Dua orang lagi Bapak Ibu. Pak Irwan masuk. Pak Irwan masuk ya? Ya nggak apa-apa. Hari Senin itu mungkin 2 minggu sekali gitu ya. Jam ke-4 setelah istirahat pertama bahasa Indonesia mungkin kumpul di perpus. IPA mungkin kumpul di labor atau di ruang guru. Hanya 40 menit 1 jam pelajaran. Namun dalam hal ini, pada saat ini pertemuan kita hari ini kita saling memaafkan, mungkin ada kesalahan, kejanggalan atau memaafkan. Setiap ada kesalahan harus kita saling memaafkan. Namun ini momentum kita. Kalau Bapak apa masalah? Kalau kan gue ini tadi sebenarnya yang kami itu lari itu kalau kita setuju atas lapor itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mata pelajaran matematika, masalah yang ditemukan pada siswa dalam pembelajaran matematika antaranya itu yang pertama tidak memahami operasi dasar perhitungan matematika seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Yang kedua itu kurang minat belajar. Yang ketiga menganggap pelajaran matematika itu sulit. Yang keempat mereka anak-anak kita itu malas menghafal rumus. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari komunitas pelajaran IPA akan menyampaikan identifikasi permasalahan pembelajaran di dalam kelas. Sebenarnya kalau disuruh mengidentifikasi masalah di dalam kelas itu sangat banyak sekali yang menjadi masalah, dan itu berlangsung dari tahun ke tahun, dari kelas yang satu ke kelas yang berikutnya. Apalagi dalam mata pelajaran IPA ini agak pelajarannya mungkin sedikit kompleks, mulai dari hafalan sampai hitungan, sampai ke pemahaman dan aplikasi, ya, ke praktek. Nah, dari semua permasalahan yang ada, dari yang kita perhatikan di setiap kita mengajar, itu akarnya cuma satu. Akarnya cuma minat
belajar siswa yang rendah dan rasa ingin tahu yang rendah, sehingga yang materi lain-lain itu sulit untuk dipahami oleh siswa. Jadi intinya cuma minat aja, Pak. Nah, kalau identifikasi masalah sudah lama kita ketahui, ya, kita selama ini cuma mengeluh minat siswa untuk belajar itu sangat rendah, rasa ingin tahunya sangat rendah. Kita sudah tahu semua itu identifikasi masalahnya seperti itu. Cuman yang perlu kita lakukan mungkin saat ini adalah strategi untuk meningkatkan minat dan rasa ingin tahu siswa itu saja. Mungkin itu saja kalau dari kelompok IPA. Jadi akarnya cuma satu, minat belajar yang rendah. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari komunitas pelajaran PAI di sini akan menyampaikan permasalahan apa yang kami hadapi ketika itu di dalam kelas. Sebenarnya untuk pelajaran agama itu ada 5 aspek. Ada aspek Al-Quran, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah. Nah, yang kami amati, yang sering kami lihat di kelas, itu yang pertama mengarah kepada aspek Al-Quran. Banyak sekali anak itu yang tidak bisa baca Al-Quran. Terus di aspek fikih itu banyak yang tidak bisa sholat. Nah, permasalahannya mungkin karena kurangnya dukungan dari orang tua di rumah. Ya, sebenarnya pelajaran agama ini bisa dikatakan pelajaran yang sangat mudah, yang sering kita lakukan, terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mungkin karena minat belajar anak itu sangat kurang. Terus masalah akhlak juga, mereka tahu teori tapi mereka tidak bisa menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mungkin itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak Ibu. Saya Nur Haryati, mewakili pelajaran seni budaya. Masalah yang sering kami temukan di kelas adalah begini. Anak-anak terlanjur mengentengkan atau menggampangkan pelajaran seni budaya itu sendiri. Sebenarnya pelajaran seni budaya itu ada 4 cabang seni. Tapi yang pertama adalah seni rupa. Dalam seni rupa, mindset anak-anak, Bu, menggambar ya Bu. Begitu kita iakan, iya nak kita menggambar. Boleh menggambarnya bebas ya Bu ya. Menggambar gunung, pemandangan. Jadi mindset anak-anak yang namanya menggambar itu hanya menggambar pemandangan saja. Jadi begitu kami sampaikan materi yang lain, misalnya menggambar model, masih pula mereka bertanya, Bu boleh tidak Bu menggambar gunung? Seperti itu. Itu untuk pelajaran seni rupa. Sementara untuk pelajaran penyanyi, mereka senang begitu kita masuk ke kelas, nyanyi kita Bu, boleh nak kita menyanyi, siapa yang mau nyanyi? Maunya mereka menyanyi itu menyanyi yang bebas. Tidak ada, pokoknya suka-suka mereka begitu. Begitu kita ajarkan yang benar, misalnya Salmi, Fasal, mi goreng Bu, mirup Bu, seperti itu. Jadi apa ya? Gimana ya menilai ya? Jadi mereka menganggap mudah begitu untuk pelajaran. Sementara menyanyi tidak segampang itu, seperti itu. Dan itu rata-rata seperti itu banyak. Dan terakhir untuk materi tari. Yang tari ini rata-rata anak laki-laki mengatakan, Bu, masuk kami laki-laki kok nari Bu, masuk cak banci aja. Itu masalahnya. Itu. Jadi itulah masalah yang kami temui di kelas seni budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan identifikasi permasalahan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, siswa malas membaca. Yang kedua, kurangnya minat anak dalam belajar. Terus yang ketiga, tidak bisa berkonsentrasi. Kebanyakan anak itu saat belajar ada yang membenarkan jilbab, ada yang ngobrol, jadi tidak berkonsentrasi. Terus yang keempat, tidak mandiri, terlalu tergantung dengan guru. Ya. Terus yang kelima, ada beberapa siswa yang belum bisa membaca. Kalau dalam bahasa Indonesia itu
semua siswa, tetapi ada beberapa bagian siswa yang memang belum bisa membaca dengan lancar. Terus yang keenam, tidak memahami petunjuk kerja. Saat ada soal, anak itu terkadang tidak membaca soal terlebih dahulu, langsung menjawab soal. Jadi kurangnya memahami petunjuk soal. Terus yang ketujuh, tidak berani tampil di depan. Kurangnya percaya diri siswa saat contoh misalkan saat pidato. Nah, siswa itu terkadang banyak sekali yang tidak mau maju ke depan. Terus yang kesembilan, sibuk dengan penampilan. Saat belajar banyak sekali siswa yang sibuk dengan penampilan. Salah satu contohnya ada yang make up, berkacau dan sebagainya. Terus yang ke-10, mengerjakan tugas lain saat belajar bahasa Indonesia. Kebanyakan siswa itu ada yang mengerjakan soal atau materi-materi yang lain. Yang ke-11, tidak bisa membedakan suku kata, frase, dan kalimat. Kebanyakan siswa yang tidak tahu, kata dasar pun ada yang tidak tahu. Terus yang ke-12, tidak menggunakan bahasa Indonesia saat pelajaran bahasa Indonesia. Mungkin itu saja. Oh ya, siswanya belum terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin itu saja yang saya atau yang kelompok kami sampaikan. Ibu, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk di pembelajaran IPS mungkin sama dengan yang lainnya. Yang pertama itu mungkin hanya minat belajar siswanya yang masih sangat rendah sekali, Pak. Entah mungkin itu karena keterbatasan sumber daya. Mungkin minat belajar siswa itu yang mungkin akan kami cari solusinya di mana kenapa siswa itu minat belajarnya sangat kurang. Itu Pak Firman. Karena memang sangat kurang sekali, Pak. Terus cuek juga, siswa itu sangat cuek. Saking cueknya berdasarkan pengalaman Pak Firman, raportnya saja sampai sekarang tidak diambil. Terima kasih Pak, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Permasalahan atau identifikasi ya, untuk dari segi bimbingan dan konseling itu banyak sebenarnya. Cuman yang kami ambil itu yang sering terjadi dan kejadiannya itu berulang-ulang. Yang pertama itu bolos dan alfa, karena banyak macamnya, tapi kebanyakan itu anak akibat orang tua bekerja sehingga anak itu ditinggal, baik itu dari ke paman atau ke neneknya. Lalu yang kedua, tidak mengerjakan tugas karena tidak adanya dukungan orang tua atau perhatian dari orang tua. Jadi kalau ditanya ada PR, anak akan menjawab iya ada, cukup sampai di situ. Tapi orang tua tidak memperhatikan tugasnya apa, sampai di mana, dan anak itu ngerti atau tidak. Jadi itu untuk yang tidak mengerjakan tugas. Lalu yang ketiga itu sering berkelahi. Akibatnya itu pengendalian emosi yang kurang sehingga anak itu mudah tersinggung. Jadi ketika ada yang melapor itu anak langsung merasa dia mengajak berkelahi. Itu yang sering dan terjadi dalam persoalan dari kami. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari komunitas guru PJOK ingin menyampaikan permasalahan yang didapat dalam proses pembelajaran. Jadi sebelumnya mungkin kami hampir berbanding terbalik terhadap mata pelajaran yang lain mengenai masalah minat belajar anak. Jadi untuk di olahraga ini kebanyakan anak-anak itu menunggu seminggu sekali itu ditunggu-tunggu untuk. Jadi ada beberapa hal yang menjadi permasalahan daripada rekan-rekan kami, baik yang mengajar di kelas 7, 8 dan 9. Adapun selama dia di dalam kelas yang ditemui pertama
ketika teman-teman kami menjelaskan tentang materi, maka masih rendahnya untuk memahami materi yang bersifat fakta. Kemudian teman-teman kami juga menemukan ketika teman-teman kami memberikan materi selanjutnya, maka juga ditemui masih banyak anak-anak yang tidak memahami tentang konsep. Jadi kelemahannya di fakta, konsep, dan ada juga tadi teman-teman kami di dalam kelas dia menemui sebuah materi atau konten yang sangat rendah sekali dalam memahami tingkat prosedural. Jadi kelemahan siswa yang ditemui teman-teman kami di pelajaran PK itu ada fakta, ada konsep, ada prosedural, dan yang ditemui di kelas 3 sudah berbicara ke masih banyak siswa kelas 3 itu yang tidak benar kritis, artinya metafisika, artinya bernalar dengan menarik suatu kesimpulan dari deduktif ke induktif. Nah akhirnya dengan sebuah itu akan menimbulkan endingnya yang malas. Nah untuk selanjutnya nanti untuk pemecahan ini akan kami bicarakan di dalam kegiatan selanjutnya ketika kita ada kegiatan ini dan akan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utara, kita di sekolah kita ini sudah ada yang namanya komunitas belajar. Bagaimana kegiatan yang sudah kita laksanakan itu atau apa yang kegiatan yang sudah komunitas belajar yang Ibu laksanakan dan apa harapannya ke depan itu Utara? Alhamdulillah Pak, kegiatan komber kita ini sangat banyak manfaatnya. Nah, jadi harapan saya ke depan semoga komunitas belajar kita ini dapat berjalan secara berkala atau kontinu, sehingga dapat berjalan dengan optimal Pak. Jadi harapannya kegiatan kita ini terus berjalan seperti itu Pak. Berkaitan dengan kegiatan BIMTEK yang sudah kita lakukan kemarin itu, ya di mana di dalamnya itu ada kegiatan penjelasan mengenai komunitas belajar. Apa ada kegiatan lain dari komunitas belajar yang sudah dilakukan, dan dalam komunitas belajar yang sudah dilakukan dalam beberapa bulan itu apakah ada kendala yang ditemui di lapangan? Ya, terima kasih Pak. Jadi setelah kegiatan BIMTEK ini kami akan mengadakan kegiatan kombel secara umum. Jadi yang terdiri dari setiap mata pelajaran. Jadi setiap mata pelajaran itu mengikuti kegiatan rutinitas setiap bulannya untuk setiap mata pelajaran. Nah, setelah itu dari hasil BIMTEK secara umum tersebut, dari masing-masing mata pelajaran nanti akan mengadakan kegiatan kecil, kelompok kecil maksudnya. Jadi setiap mata pelajaran dalam satu minggunya itu satu kali kegiatan. Misalnya mata pelajaran IPA pada hari Senin misalnya satu kali. Nah kemudian mereka akan bertemu kembali setelah 2 minggu ke depan. Nah jadi setiap kegiatan mapel ini rencananya akan rutin setiap bulan. Assalamualaikum. Ibu-ibu, guru SMP Negeri 2 Harjamukti yang saya hormati, itu berkenaan dengan komitmen komunitas belajar kita di SMP 2 yang sudah dibentuk itu. Jadi diharapkan kita mempunyai komitmen komunitas belajar, yang mana komitmen itu adalah menjadi anggota tim kolaborasi yang positif dan memberikan kontribusi terhadap komunitas belajar di SMP Negeri 2 ini. Selanjutnya itu adalah kita dapat memantau
pembelajaran setiap murid secara berkelanjutan melalui penilaian informatif yang dikembangkan oleh kelas dan tim komunitas belajar itu. Nah, selanjutnya juga komitmen kita itu adalah menggunakan bukti pembelajaran murid untuk memperbaiki praktik mengajar dan memenuhi kebutuhan murid menjadi lebih baik. Itu yang kita harapkan bersama. Tak kalah pentingnya yaitu adalah kolaborasi dengan rekan untuk mencapai tujuan bersama dan tanggung jawab bersama dalam komunitas belajar yang ada di SMP Negeri 2 ini. Selanjutnya juga komunitas belajar itu kita diharapkan dapat mempunyai komitmen menjadikan praktek terbaik yang menjanjikan untuk mendukung pembelajaran murid di kelas. Saya kira itu beberapa komitmen yang perlu kita lakukan dan kita pahami bersama. Alhamdulillah Bapak, mudah-mudahan apa yang sudah kita bentuk, apa yang sudah kita rencanakan itu akan berjalan lancar baik demi perbaikan di komunitas belajar yang ada di sekolah kita ini. Itu harapan kami. Amin. Ya Pak, semoga kegiatan komunitas kita berjalan dengan optimal, bukan hanya sekedar nama. Ya, saya juga setuju Pak. Semoga apa yang kita harapkan berjalan sesuai dengan keinginan yang kita harapkan. Ya, terima kasih atas komitmennya. Mudah-mudahan komitmen ini menjadi dasar kita bersama untuk memperbaiki kualitas belajar peserta didik kita. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ya Pak, saya kembali ke kelas. Ya. Assalamualaikum. Permisi Pak. Waalaikumsalam. Ya, Pak Sortiman, Bapak sebagai ketua komunitas belajar di SMP Negeri 2 ini, apa rencana kegiatan ke depan Bapak berkaitan dengan komunitas belajar kita ke depannya? Alhamdulillah Pak, saya pribadi jujur aja merasa senang karena antusias kawan dengan komunitas belajar kita ini luar biasa. Terbukti kalau kita mengadakan BIMTEK itu kan hampir seluruhnya hadir. Nah, mengingat di PMM kita itu kan ada salah satunya kan RHK ya, di mana kewajiban guru itu kan harus memenuhi 32 poin. Nah, pada kesempatan itulah kita sering mengadakan BIMTEK, kemudian juga ada pertemuan kecil. Nanti itu kan dari hasil itu kan ada sertifikat atau piagamnya. Jadi rekan-rekan kita kan nggak usah cari-cari kegiatan-kegiatan di luar seperti mengikuti seminar ini. Jadi biar kawan tuh fokus kepada pembelajaran kita di sekolah. Dan ke depan insya Allah seperti mungkin ya wakil kurikulum beberapa waktu yang lalu pernah juga punya ide. Sebenarnya ide ini adalah ide bersama bagaimana kombal kecil kita, kombal mapel ini juga berjalan lebih optimal. Makanya mungkin nanti kita minta bantuan juga Ibu Wakil Kurikulum untuk membuat jadwal per mapel sehingga kita selepas BIMTEK tidak habis begitu saja, tapi kita implementasikan dengan kelompok-kelompok kecil. Itu Pak rencana saya Pak. Terima kasih Pak Suwartiman. Mudah-mudahan kedepannya komunitas belajar kita itu menjadi komunitas belajar yang terbaik. Terima kasih banyak Pak sudah